Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Erdianto Effendi. Hari ini semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus yang sedang ramai selama sebulan ini menyita perhatian publik, yaitu adalah tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadip Propam Mabes Polri. Semula kita disuguhi oleh informasi-informasi yang mungkin sebenarnya sepihak, tetapi kemudian ada bentuk bantahan dari keluarga Brigadir J, sehingga kemudian bantahan-bantahan tersebut khususnya disampaikan oleh pengacara keluarga almarhum Brigadir J, sehingga berkembang semakin luas peristiwa ini. Lalu sebenarnya hari ini terkait dengan hal yang paling aktual adalah adanya pengakuan Baradae yang disampaikan kepada pengacaranya, yang menyatakan bahwa tidak benar sebagaimana apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian di awal kasusnya. Nah, banyak pihak termasuk para teman-teman ahli hukum juga memandang peristiwa ini sudah mulai makin terang. Ya, pertama dengan ditetapkannya Baradae sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 338, Jungto pasal 55 dan pasal 56. Nah, kalau sebatas pertanyaan pada waktu itu, publik bertanya, mengapa diterapkan pasal 338? Nah, karena pasal 338 itu pembunuhan yang sifatnya spontan. Ketika kemudian orang melihat seseorang, lalu kemudian misalnya timbul kemarahan, timbul kebencian, lalu dia melakukan aksi, lalu dibunuh orang mati, nah itu bisa masuk sebagai pasal 338. Tetapi kalau ada jeda waktu untuk berpikir, apakah dia memutuskan untuk menghabisi nyawa seseorang atau tidak, maka itu para ahli sebenarnya sudah sepakat bahwa itu bukan pasal 338, tapi pasal 340. Nah, netizen, publik pada waktu itu memang bertanya-tanya kenapa Baradae hanya ditetapkan dengan pasal 338. Nah, tetapi kita sebagai orang-orang yang biasa menganalisis kasus-kasus hukum pidana di praktek maupun berdasarkan teori yang ada dan perundang-undangan, dalam hal ini adalah KUHP, dengan diterapkannya juga dijungtokan pasal 55 dan pasal 56, maka dapat kita pastikan bahwa Baradae itu tidak sendiri. Nah, pada saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian yang teraktual adalah ditetapkannya dua orang staf di Kadip Humas itu, ajudan dan supir katanya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini dapat membuktikan bahwa benar asumsi kita dengan adanya pasal 55 dan pasal 56 yang diterapkan kepada Baradae, maka kemungkinannya ada orang lain yang juga bersama-sama atau turut serta atau medededer atau medepleger melakukan pembunuhan yang menyebabkan kematian Brigadir J. Nah, lalu kemudian baru ditetapkan tersangka dua orang ini, dua orang berikutnya adalah dengan pasal 340. Nah, jadi artinya dengan adanya penetapan pasal 340 terhadap dua orang tersangka baru, maka dapat kita ketahui bahwa dua orang tersangka yang baru ini itu mengetahui dan turut serta bahwa akan ada upaya untuk menghabisi Brigadir J. Nah, ini juga pasal 55, pasal 56 juga diterapkan kepada mereka. Nah, pasal 55 ini penyertaan, kalau pasal 56 tentang perbantuan. Nah, kalau memang dua orang ini adalah 340, artinya memang pembunuhan ini atau kematian Brigadir J ini memang sudah diperkirakan dan sudah direncanakan minimal oleh dua orang yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan pasal 340, Jungto pasal 55 dan pasal 56. Tetapi seperti asumsi kita di awal kasus ini mengemuka dan prediksi netizen, saya kira ini bisa berkembang pada siapa yang akan menjadi tersangka utamanya. Dalam hal ini adalah mereka yang sebagai medededer. Mereka yang kemudian juga sebagai witlocker, orang yang menganjurkan terjadinya pembunuhan ini. Nah, ini kan sebenarnya semakin nampak, walaupun para pengacara
Dan termasuk dua orang pengacara Baradae tidak menyebut nama, tetapi ya saya pun juga tidak akan menyebutkan nama, tetapi sebenarnya kemana arahnya kita sudah dapat memahami. Nah, saya ingin mengomentari bukan cuman itu, karena itu sudah jelas sebenarnya, sudah makin clear. Apalagi dengan perkembangan kasus dalam penindakan yang lain, misalnya dalam hal penanganan kasus pelanggaran kode etik. Nah, ini kan sebenarnya sudah makin tampak terang benderang sebetulnya. Sudah tinggal menunggu waktu kita sebenarnya, tanpa mendahului rekan-rekan penyidik untuk mengumumkan. Dan kita tidak perlu menyebutkan nama, tetapi kita sudah dapat memahami. Lalu kemudian yang saya tertarik ingin mengomentari adalah terkait dengan obstruction of justice. Nah, obstruction of justice itu sebenarnya sudah merupakan delik yang lama, sudah ada dalam KUHP, dalam pasal 221. Tetapi istilah obstruction of justice itu terkenal ketika ada yang menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Itu kan hanya bahasa Inggris, tetapi istilahnya adalah menghalang-halangi penyidikan terhadap tindak pidana. Nah, dalam hal tindak pidana korupsi, menghalang-halangi tindak pidana korupsi itu sendiri adalah merupakan tindak pidana yang merupakan istilah dari pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan ancaman pidananya memang cukup berat. Nah, hampir setara dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Tetapi kalau di dalam pasal 221 KUHP, itu ancamannya ringan sekali. Ancaman terhadap pasal 221 itu adalah hanya 9 bulan. Nah, karena disebutkan dalam pasal 221 ada dua ayat, ayat 1 dan ayat 2. Nah, kalau dalam kasus ini saya kira lebih tepat digunakan ayat 2. Nih, saya bacakan saja ayat 2. Kalau ayat 1-nya itu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan. Nah, sedangkan ayat 2-nya adalah barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain yang menurut ketentuan undang-undang harus untuk sementara waktu diserahkan kepada jabatan kepolisian. Nah, ini jelas ancamannya 9 bulan. Nah, kalau dari cerita yang berkembang aktual hari ini, bahwa banyak yang ternyata dikemukakan di awal itu ternyata tidak benar. Nah, tetapi kalau cuman pasal 221 ini ya ringan sekali, walaupun ya memang itu pidana juga. Nah, yang sebenarnya menurut saya yang lebih tepat diterapkan hari ini adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, kenapa? Karena pasal 14 ayat 1 itu apabila menyiarkan berita bohong atau yang tidak pasti yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat dapat diancam dengan pidana 10 tahun. Nah, ini tidak main-main. Dan ini beberapa tokoh publik nasional sudah pernah kena nih, pasal 14 dan pasal 15. Nah, itu kalau 14 ayat 1, taruhlah ya, masalah keonaran itu bisa jadi perdebatan. Apakah hari ini sudah terjadi keonaran atau tidak? Nah, kalau hari ini dianggap sebagai keonaran ini apakah bersifat huru hara saja atau bersifat adanya kekerasan? Nah, ini tergantung terjemahan ahli bahasa. Nah, kalau keonaran itu diterjemahkan keributan atau keramaian publik, kehebohan publik seperti ini, ya itu sudah terjadi. Nah, tinggal bagaimana menafsirkan arti keonaran itu. Tetapi kalaupun memang 14 ayat 1 tidak terpenuhi, masih ada pasal 14 ayat 2. Yaitu ancamannya 3 tahun yang dapat menimbulkan keonaran. Nah, jadi ini dapat. Jadi tidak harus telah timbul keonaran. Nah, apakah kejadian hari ini telah dapat menimbulkan keonaran? Nah, kalau misalnya akibat kejadian ini ada orang ribut, kemudian ada orang berantem, orang ada rame, misalnya ada keributan, keramaian, ada perkelahian, ya jelas itu telah menimbulkan keonaran, maka dapat diterapkan pasal 14 ayat 1. Nah, setidak-tidaknya pun itu ada apabila seseorang memberikan berita yang dia ketahui seharusnya patut diketahui bahwa berita itu tidak benar, tetapi itu disampaikan secara berlebihan, maka minimal dia dapat diancam dengan pidana pasal 15 Undang-Undang Nomor 146 yang ancaman pidananya adalah 2 tahun. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak pada saat awal kejadian 1 bulan yang lalu, nah ini ternyata hari ini dapat kita ketahui bahwa berita tersebut adalah bohong atau setidak-tidaknya ya menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 adalah berlebihan. Nah, kalaupun itu tidak dianggap sebagai kebohongan, nah karena memang sekarang masih berkembang ya, penyidikannya masih berkembang, ya setidak-tidaknya itu dapat berita yang berkelebihan. Nah, ini
dapat diterapkan dalam hal ini karena ada beberapa pasal, baik pasal 221 yang walaupun cuma 9 bulan, tetapi juga ada pasal 14 atau pasal 15 KUHP, dan ada juga pasal 338 atau 340, Jungto pasal 55 dan pasal 5, maka dalam hal ini juga dapat diberlakukan perbarengan. Nah, perbarengan atau konkursus. Nah, ini yang disebut dengan istilah konkursus, ada konkursus realis dan ada konkursus idealis. Konkursus idealis itu adalah perbuatannya satu saja, tetapi satu perbuatan itu menyebabkan terlanggarnya beberapa pasal hukum pidana. Nah, tetapi kalau dalam kasus ini saya melihat itu yang terlanggar adalah bukan cuman satu perbuatannya bukan satu, tetapi diikuti oleh beberapa perbuatan. Jadi ada perbuatan yang menyebabkan matinya seorang manusia, seorang warga negara Indonesia, dalam hal ini adalah Brigadir J. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa perbuatan-perbuatan yang seperti misalnya adalah menghilangkan barang bukti, kemudian seperti contoh misalnya tidak menangani secara serius dalam hal olah TKP. Nah, ini bisa juga diterapkan ke dalam pasal 221 ayat 2. Nah, kalau ini terjadi dan ini nanti berkembang proses penyidikannya, maka ini adalah dapat diterapkan perbarengan. Nah, kalau perbarengan itu adalah bisa digabungkan tuntutannya, pidananya bisa dijatuhkan ditambah, dikumulasi, tetapi bisa juga dimasukkan dengan menerapkan ketentuan sanksi pidananya yang paling berat. Nah, di antara 3 pasal yang kemungkinan bisa diterapkan oleh penyidik dan nanti oleh penuntut umum sebagai dominus litis, maka yang paling berat adalah pasal 340. Nah, pasal 340 itu adalah pidana mati ancaman pidananya kepada orang yang merencanakan terjadinya pembunuhan. Lalu terkait dengan penyertaan tadi, siapa? Ada 5 kategori penyertaan pasal 55 itu. Pertama adalah orang yang melakukan perbuatan secara material, ya. Dia yang melakukan perbuatan. Kalau pembunuhan, dia yang membunuh, dia menghakimi, dia yang menghabisi nyawa orang. Nah, tapi kalau misalnya rame-rame ada beberapa orang yang turut menghabisi nyawa seseorang, maka itu adalah penyertaan namanya, turut serta, masuk sebagai kategori yang kedua, ya. Yang kedua adalah turut serta, yaitu medededer. Nah, medededer itu ada, kemudian ada medepleger. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Nah, orang yang menyuruh lakukan adalah di mana orang disebut juga istilah dengan doenpleger. Nah, disebut dengan doenpleger ini adalah orang yang menyuruh lakukan karena dia memiliki kapasitas sebagai manus domina. Sementara orang yang disuruh melakukan, mengerjakan perbuatan yang dia inginkan, orang itu tidak berdaya. Nah, dia tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Misalnya saya sebagai orang yang normal menyuruh anak kecil, atau saya menyuruh orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena disesatkan pikirannya. Saya suruh orang mengantarkan bingkisan yang saya bilang kado, ternyata kado itu misalnya adalah ternyata narkotika. Nah, orang itu tidak tahu. Nah, orang itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Nah, saya kapasitasnya adalah sebagai doenpleger. Nah, itu bedanya doenpleger dengan witlocker. Nah, termasuk misalnya ketika saya punya kekuasaan, atau kalaupun saya punya kekuasaan atau punya ancaman yang dapat membuat orang itu melakukannya dengan terpaksa, mau tidak mau, maka orang itu harus dibebaskan. Nah, orang itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Karena dia di bawah tekanan. Di bawah tekanan karena saya punya jabatan, saya punya kekuasaan, atau saya misalnya menodongkan pistol kepada dia, yang menyebabkan dia harus mati. Atau saya bilang, kalau kamu tidak lakukan permintaan saya, kamu, rahasia keluarga kamu akan saya bongkar. Nah, itu namanya di bawah tekanan. Kalau di bawah tekanan, orang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Tidak bisa orang diminta pertanggungjawaban pidana. Itu kategori yang ketiga. Yang kategori yang keempat adalah witlocker. Nah, witlocker ini dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun, tetapi dia hanya merencanakan. Dan orang yang dikerjakan itu karena anjuran, iming-iming, kemudian karena kesempatan, dan karena hadiah, maka orang mengerjakan apa keinginannya. Nah, yang kelima adalah, termasuk dalam hal ini, penyertaan adalah witlocker. Nah, apa beda turut serta dengan orang yang menganjurkan atau witlocker? Orang yang menganjurkan, dia mengajak orang melakukan dan orang itu melakukan juga karena iming-iming. Nah, jadi kelima-limanya ini dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam kasus yang terjadi dalam kematian Brigadir J ini, saya melihat kemungkinannya adalah bisa jadi yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka pun itu bisa jadi dibebaskan nanti di pengadilan, dikenakan putusan lepas, karena dia walaupun mungkin perbuatannya terbukti, tapi dia
dapat membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu berada di bawah tekanan. Oleh karena itu, dia kemungkinan besar akan lepas dari tuntutan. Nah, kecuali kalau mereka secara sadar, mereka punya pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, tapi tetap melakukan atas bujukan, atas anjuran orang-orang yang lain, pelaku utamanya atau intelektual dadar, maka dalam hal ini dia bisa dituntut sebagai kualifikasinya sebagai uwit holokte. Maka mereka sama-sama bertanggung jawab di depan hukum pidana. Jadi demikian kita ikuti perkembangan kasus ini, sangat menarik bagi kita para pemerhati hukum, para pengajar hukum dan mahasiswa fakultas hukum. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman penyidik hari ini adalah berita-berita yang bersifat benar. Kemudian apa yang pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman penyidik hari ini adalah profesional dan objektif. Ya, salam hormat kita kepada Pak Kapolri, salam hormat kita kepada teman-teman penyidik dan tim khusus ya. Semoga bekerja dengan tanpa tekanan, semoga bekerja objektif dan dapat menuntaskan kasus ini secara benar. Kita mencintai polisi karena polisi adalah milik rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.